warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua saudara mahasiswa, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusti Fatmaninggia, dosen atau tutor online kalian untuk mata kuliah Administrasi Pembangunan dan Reformasi Administrasi FSAP 4201. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama kita, jadi kita akan berkenalan terlebih dahulu. Jadi saya akan juga menjelaskan kepada Anda semua tentang deskripsi singkat dari mata kuliah yang akan kalian pelajari selama nanti 8 sesi ke depan. Jangan lupa nanti ada di sesi 3, di sesi 5, dan sesi 7 kalian akan ada kuis yang memang harus kalian isi dan jangan lupa juga kalian tetap harus melakukan pengisian absensi pada setiap sesinya. Saya berharap kalian semua berperan aktif dalam eh, perkuliahan ini, walaupun kita secara online begitu ya. Jadi tetap melakukan pengisian pendapat dari diskusi-diskusi yang ada di setiap sesinya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang deskripsi singkat tentang mata kuliah ini ya. Mata kuliah kita adalah Administrasi Pembangunan dan Reformasi Administrasi yang jumlahnya ada 3 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali Anda dengan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana administrasi di publik berperan dalam mendukung proses pembangunan. Sekaligus, reformasi administrasi yang dilakukan untuk menjawab tantangan perubahan zaman. Harapannya sebenarnya adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, saudara mahasiswa mampu memahami isu-isu pembangunan dari sudut pandang administrasi publik, sekaligus mampu menganalisis secara kritis dan memberikan solusi atas berbagai persoalan administrasi dan birokrasi yang kita hadapi saat ini. Kemudian, capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini antara lain yaitu menjelaskan pengertian administrasi pembangunan, menjelaskan ruang lingkup pembangunan dan administrasi bagi pembangunan, kemudian menjelaskan konsep perencanaan pengorganisasian dalam pelaksanaan pembangunan, dilanjutkan dengan menjelaskan reformasi administrasi dan reformasi birokrasi, lalu mengkonsepkan makna restrukturisasi organisasi dan pelayanan kualitas, kemudian mengkonsepkan dan menentukan prinsip good governance dan good corporate governance, dilanjutkan dengan penelaah dan menganalisis e-administration dan e-government serta manajemen modal pengetahuan serta SDM unggul, dan yang terakhir adalah menguraikan dan menganalisis Millennium Development Goals atau MDGs dan Sustainable Development Goals atau SDGs. Teman-teman semua atau Bapak Ibu semuanya dapat mempelajari sumber pembelajarannya yang ada di buku online atau perpustakaan online-nya Universitas Terbuka, di mana dengan kode bukunya BMP FSAP 4201 dengan judulnya adalah Administrasi Pembangunan dan Reformasi Administrasi. Saya juga akan menjelaskan tentang bobot dalam penilaian tuton ya, Bapak dan Ibu semuanya. Yang pertama yaitu partisipasi aktif sebesar 20% jika mahasiswa mengajukan pertanyaan, komentar, atau tanggapan atas pertanyaan mahasiswa lain. Jadi seperti tadi yang saya bilang, pastikan Anda selalu mengikuti diskusi yang dilakukan pada setiap sesinya. Kemudian partisipasi pasif sebesar 10% jika mahasiswa hanya membaca inisiasi, tidak memberikan tanggapan, komentar, atau mengajukan pertanyaan setiap inisiasinya. Dan yang ketiga, diskusi sebesar 30% jika mahasiswa mengerjakan seluruh diskusi dengan baik. Dan yang terakhir, tugas-tugas sebesar 50% jika mahasiswa mengerjakan seluruh tugas tutorial dengan baik. Kemudian, hal-hal yang wajib ditaati dalam kegiatan ini adalah yang pertama, kegiatan tuton merupakan proses pembelajaran penting bagi mahasiswa Universitas Terbuka yang harus aktif pada setiap sesi dengan melaksanakan diskusi dan mengerjakan setiap tugas. Yang kedua adalah kegiatan diskusi maupun tugas dilaksanakan melalui analisis yang mendalam dengan menggunakan konsep dan teori terhadap masalah dan isu setiap diskusi maupun tugas. Dalam menganalisis setiap tugas yang ada atau suatu masalah dan isu, kami mempersilahkan untuk menggunakan teori dan konsep yang relevan dengan sumber data primer maupun sekunder.
dan mencantumkan pastinya harus mencantumkan referensi atau kepustakaan dalam setiap saduran atau kutipan sehingga kita dapat menghindari plagiarisme. Saya mempersilahkan Bapak Ibu semua untuk menggunakan teknologi IA atau ChatGPT, namun saya pastikan tetap harus menggunakan saduran atau referensi, data referensi atau daftar pustaka yang Anda sadur. Seperti itu ya Bapak dan Ibu semuanya. Jika memang tidak ada eh, daftar pustaka yang tercantum pada hasil atau dari diskusi Bapak Ibu, mohon maaf saya akan memberikan angka atau nilai yang kurang baik. Seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu terus semangat sampai dengan kita sesi ke-8 nanti selama 3 bulan ke depan. Sampai berjumpa lagi pada sesi selanjutnya. Dan saya berharap kelas ini aktif dan kita akan saling bertanya jawab di dalamnya. Mohon juga Bapak dan Ibu melakukan perkenalan melalui website atau melalui message yang ada di fasilitas yang ada di e-learning ini. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga sukses.